Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 semester 2 atau bab 5 terkait dengan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan pembelajarannya silakan dibaca sendiri agar kalian mengetahui di bab ini kira-kira kita ini disuruh untuk ngapain. Kemudian kerjasama sendiri berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, bisa lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Itu yang dimaksud dengan kerjasama. Kalau hanya satu orang, maka tidak bisa disebut sebagai kerjasama. Nah, kemudian jika kita tarik ke belakang di tahun 1945 sampai ke belakang, kita ketahui bahwasannya keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah dan merebut serta mempertahankan wilayah Indonesia adalah hasil kerjasama rakyat Indonesia. Nah, kalau semisal tidak ada kerjasama antara rakyat Indonesia, ya mustahil kita bisa mengusir penjajah, merebut bahkan mempertahankan wilayah Indonesia. Mungkin semisal tidak ada kerjasama yang baik hingga saat ini, detik ini, mungkin kita masih dijajah oleh bangsa penjajah. Semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan mendorong setiap warga negara untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Nah, Indonesia sendiri memiliki bentuk kerjasama yang khas, yakni adalah gotong royong. Mungkin kalau yang di pondok ya bisa kita seringkali temui, entah di hari Jumat ataupun yang lainnya, disebut dengan roan, yakni kerjasama bersih-bersih lingkungan pondok. Nah, kemudian bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama adalah kerjasama dalam bidang kehidupan sosial, politik, kemudian ekonomi, pertahanan dan keamanan negara, serta yang terakhir adalah kerjasama antar umat beragama. Yang pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik dapat tercermin dari aktivitas gotong royong. Gotong royong merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Ada beberapa istilah gotong royong di Indonesia. Yang pertama, alang tulung yang berasal dari Aceh, siadapai yang berasal dari Sumut, masohi dari Maluku, dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi juga sangat diperlukan. Hal tersebut sesuai yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23A tentang wajib pajak. Jadi setiap warga negara, kita semua itu juga wajib pajak. Pajaknya apa saja? Bisa bumi bangunan, kemudian kendaraan, pajak penghasilan, dan lain-lain. Pajak itu digunakan untuk apa? Ya, dikembalikan lagi kepada masyarakat oleh pemerintah dalam bentuk fasilitas publik, jalan raya, rumah sakit, pendidikan, ataupun yang lainnya, sehingga semua orang dapat menikmati fasilitas yang memadai dan bagus. Nah, oleh karena itu, semisal kalian nanti
kalau pajak memiliki sesuatu dan hal itu harus pajak, maka ya kalian harus membayar pajak tersebut. Kemudian yang kedua, pasal 33 ayat 1 tentang perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan yang diwujudkan dalam koperasi. Kerjasama dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Kerjasama ini erat kaitannya dengan bela negara, nasionalisme, dan patriotisme. Contoh yang bisa kita lakukan dalam usaha bela negara yakni bersungguh-sungguh dalam menjalankan profesi kita saat ini demi mengharumkan nama Indonesia. Kalau kalian profesinya saat ini adalah murid, sehingga kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh agar berprestasi. Nah, seperti itu. Kemudian kerjasama antar umat beragama. Kerjasama dalam bidang ini dapat kita wujudkan dengan saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama atau yang menjadi Islam yang moderat. Itu bahasa kerennya, Islam yang moderat. Hal tersebut sejalan dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara telah menjamin warga negaranya untuk berkeyakinan. Nah, ketika ada umat agama lain merayakan hari keagamaannya atau melakukan aktivitas ritual keagamaan, maka kita tidak boleh mengusir, membuat gaduh, ataupun yang lainnya. Kita cukup membiarkannya saja. Kita menghormati, tidak perlu yang lainnya. Jangan ikut juga karena kita berbeda agama. Sebenarnya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.